Halo anak-anakku, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam pembelajaran 2021-2022. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum kita memulai materi kita, maka terlebih dahulu kita berdoa. Sebelum kita masuki materi kita tentang janji, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pernahkah kamu menyatakan janji kepada orang lain? Pasti pernah. Kepada siapa? Orang tua, sanak saudara, teman, ataupun adik. Mengapa janji itu diucapkan? Dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keinginan diri sendiri. Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Belum tentu, tetapi ada juga yang melaksanakan dengan setia. Bagaimana hasilnya? Ada hasilnya yang negatif dan ada juga hasilnya yang positif. Perasaan yang muncul ketika janji tepati adalah senang, tetapi jika janji tidak tepati adalah perasaan yang muncul sedih. Anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan pengertian janji. Janji adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Sedangkan janji Allah berarti kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pengertian bahwa Yesus Kristus pemenuhan janji Allah, yang artinya dalam diri Yesus Kristus sendiri, janji Allah demi keselamatan manusia sudah terpenuhi secara sempurna. Allah pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1-15. Di sini dikatakan manusia makan buah terlarang merupakan bentuk manusia melanggar janji itu pula kepada Allah telah membuat janji untuk menyelamatkan, sehingga Allah membuat janji untuk menyelamatkan manusia. Dalam hidup bersama, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai macam bentuk janji. Ada yang muncul karena kemauan sendiri, ada janji yang muncul karena kemauan kedua belah pihak atau kesepakatan, ada janji yang dibuat secara tertulis, dan ada pula yang dibuat secara lisan. Alasan mengapa orang membuat janji juga bermacam-macam, misalnya karena rasa cinta kasih atau belas kasih, karena rasa tanggung jawab, karena ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang baik, karena ingin mewujudkan suatu cita-cita, karena ingin membahagiakan orang lain. Janji Allah akan keselamatan manusia terus disampaikan melalui para nabi, antara lain Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 7 ayat 10-14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Ayat 14. Dari pihak Allah, Allah telah menggenapi janjinya, lalu manusia harus menghayati hidup baru, yakni hidup tanpa noda dosa. Janji yang telah diungkapkan atau diteguhkan membawa konsekuensi bagi orang yang berjanji atau bagi orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dilaksanakan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan mendatangkan kekecewaan, tetapi janji yang tepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi manusia yang dilanda dengan dosa. Kejadian 3 ayat 1-15. Hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan dengan Allah mulanya sangat harmonis di Taman Firdaus, menjadi rusak setelah manusia memakan buah terlarang yang sudah. Tutup pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama